Mau tahu gimana cara gue dapat baca buku lebih banyak, lebih cepat, dan efektif? So, stick around! Hai semua, jumpa kembali dengan gue Ama Alkatiri. Sebelum gue masuk pembahasan, gue mau sedikit cerita awal mula gue suka membaca buku. Sebenarnya, gue itu nggak memiliki minat membaca ketika gue kecil. Membaca buku adalah aktivitas yang membosankan. Dan akhirnya gue sadar, bukannya gue nggak punya minat membaca, tapi emang gue membaca buku yang nggak gue suka. Dan ketika gue mulai membaca buku yang gue suka, yang gue enjoy, hal tersebut memberikan dampak besar di hidup gue. So, tips pertama adalah baca buku yang kalian suka. Mungkin kalian pernah kan ngerasain baca buku yang kalian gak suka. Dan kemungkinan besar ketika kalian baca buku yang gak kalian suka, kalian gak bakal melanjutin. Jadi peraturan pertama dalam kamus gue, bacalah buku dengan genre ataupun topik yang kalian senang, yang kalian suka, yang membuat diri kalian tertarik. Jangan pernah baca buku karena rekomendasi dari teman ataupun bestseller. Bila kalian gak enjoy ataupun senang, bukunya sebagus apapun kalian akan berhenti. J.K. Rowling, yang mana ia adalah penulis dari buku Harry Potter, mengatakan jika kalian gak suka membaca, itu tandanya kalian belum menemukan buku yang kalian suka. Kalau kalian nyuruh gue baca buku tentang sejarah, politik, ataupun geografi, jangankan gue baca, gue sentuh aja enggak itu buku. Bukan berarti buku tersebut jelek, tapi emang gak sesuai aja sama selera gue. Rumusnya, bacalah buku yang kalian suka sampai kalian benar-benar suka membaca buku. Tips yang kedua adalah jangan membaca buku halaman per halaman. Sekalipun kita membaca buku yang kita suka, pasti ada aja beberapa halaman yang gak membuat diri kita tertarik. Dan kebanyakan dari kita itu takut kecewa kalau kita lengkap bukunya halaman per halaman, itu banyak lesson yang terlewati. Memaksa diri kita untuk terus membaca halaman per halaman itu layaknya bekerja di bawah tekanan. Baca buku itu bukan tentang menghabiskan isi buku keseluruhan, tapi seberapa senang dan enjoy kita ketika membaca. Bila kalian merasa bosan ketika membaca, lengkap aja ke halaman berikutnya, kalau perlu chapter berikutnya. Carilah paragraf yang membuat diri kalian penasaran dan tertarik. Ya kalau tetap kalian gak suka, ya kalian bisa taruh bukunya dan carilah buku yang lain. Dan bila kalian perhatiin, gak setiap halaman buku itu berisi hal-hal yang benar-benar penting. Gue gak bilang gak penting, yang gue bilang gak benar-benar penting. Mungkin dari 300 halaman, yang beneran penting itu cuma setengahnya. Biasanya metode gue dalam membaca, gue akan baca beberapa paragraf di chapter awal, dan kalau gue tertarik, gue akan langsung membaca paragraf terakhir di chapter terakhir. Dan kalau seandainya tetap membuat diri gue penasaran, pasti gue akan baca seluruh chapternya. Jangan menjadikan membaca halaman per halaman layaknya kewajiban. Poin dari membaca buku itu bukan berapa banyak hal yang kalian baca, tapi seberapa enjoy dan menyenangkan ketika kalian membaca buku tersebut. Tips yang ketiga adalah membaca di waktu senggang. Membaca buku itu sebenarnya kebiasaan. Semakin sering kalian membaca, semakin sedikit juga energi dan usaha yang kalian keluarkan. Untuk kalian yang baru membaca, sekalipun buku yang kalian suka, pasti agak berasa berat di awal-awal. Tapi ketika sudah jadi rutinitas, semuanya akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Gunakan sesering mungkin waktu senggang kalian untuk membaca walaupun hanya 15 menit per harinya. Dan dalam waktu setahun, mungkin kalian bisa membaca 13-15 buku. Dan kalian tahu gak sih, waktu senggang kita itu kebanyakan digunakan untuk sosial media. Berdasarkan data dari Statista, rata-rata konsumsi sosial media di tahun 2022 kita habiskan sekitar 147 menit per harinya. Kebayang gak kalian kalau kita ambil waktu sedikit aja, entah itu 10 ataupun 15 menit dari 147 menit itu untuk membaca buku. Bukankah kehidupan kita akan lebih baik? Studi juga menunjukkan bahwa membaca hanya 6 menit per harinya itu dapat meningkatkan kualitas tidur, mengurangi stres, dan membuat mental kita lebih sehat. Buatlah akses membaca di waktu senggang kalian dengan cara yang lebih mudah. Kalau ribet membaca buku fisik, bacalah buku dari HP, entah itu e-book ataupun blog gua. Kalau emang masih ribet juga, dengerin audiobook.
Carilah metode membaca di waktu senggang yang benar-benar cocok untuk diri kalian sampai-sampai hal tersebut menjadi rutinitas. Semakin sering kalian menggunakan waktu senggang untuk membaca, semakin cepat dan lebih banyak buku juga yang akan kalian habiskan. Tips keempat adalah pilihlah tempat dan waktu membaca yang tepat. Mungkin di antara kalian ada yang sama seperti gue. Gue orang yang kesulitan membaca di tempat yang ramai. Lagi baca dengar suara orang ngobrol di sebelah, ngelihat orang mondar-mandir, ataupun dengar suara klakson mobil. Itu akan jadi distraction buat gue. Tapi mungkin di antara kalian hal itu nggak jadi masalah. Dan buat gue waktu terbaik dalam membaca itu di pagi hari. Di sini poinnya, setiap orang itu berbeda-beda. Waktu terbaik membaca buat gue mungkin akan berbeda dengan waktu terbaik membaca untuk kalian. Dan tempat terbaik membaca untuk gue mungkin akan beda dengan tempat terbaik membaca untuk kalian. Kita memiliki preferensi yang berbeda-beda. Jadi emang harus disesuaikan sama hal yang membuat diri kita nyaman ketika membaca. Lingkungan tempat kita membaca di waktu yang tepat itu merupakan faktor yang penting. Kadang punya kemauan, tapi kalau malam badannya udah capek, jadinya nggak terlalu ngerti sama apa yang dibaca. Punya kemauan, tapi bacanya di tempat crowded. Yang ada kita sulit konsentrasi untuk membaca. Carilah tempat dan waktu yang membaca yang cocok dengan diri kalian. Ketika kalian sudah memiliki metode yang pas, kalian dapat membaca buku lebih banyak dengan waktu yang lebih singkat. Tips yang kelima adalah buatlah highlight ketika membaca. Dengan kalian membuat highlight ketika kalian membaca, kalian akan menjadi pembaca yang aktif. Kalian akan melihat kalimat ataupun paragraf, ini kok relevan ya sama permasalahan hidup gua. Oh ini loh solusi atas permasalahan hidup gua. Kok pernyataan ini baru ngebuat gua kepikiran sekarang ya? Dan ketika kalian memberikan highlight pada kalimat tersebut dan mereviewnya setelahnya, kalian akan memiliki ingatan dan pemahaman yang lebih baik dibanding kalian hanya menjadi pembaca yang pasif. Kalau kalian cuma membaca dengan ikutin alur ceritanya, kemungkinan besar kalian akan lupa tuh setelahnya. Tapi ketika kalian membaca dengan memberikan highlight di kalimat ataupun paragraf yang penting dan berhenti sebentar untuk refleksi ke dalam diri, kalian akan menjadi pembaca yang jauh lebih baik. Ada salah satu kutipan dari Mortimer Adler yang mana ia adalah penulis terkenal asal Amerika yang mengatakan membaca adalah dasar untuk mendapat kehidupan yang baik. So, bila kalian ingin lebih mengerti akan hal-hal yang kalian baca, jadilah pembaca yang aktif dengan memberikan highlight ataupun notes ketika kalian sedang membaca. Tips yang keenam adalah sharing apa yang udah dibaca. Membaca buku itu bukan cuma konsumsi pengetahuan aja, tapi membagi pengetahuan yang kita punya ke orang lain. Kalian ceritain tuh ke teman kalian bila kalian udah selesai membaca buku. Niatnya bukan untuk sombong, tapi emang kalian ingin berbagi yang mungkin ada manfaatnya untuk orang lain. Ketika kalian sharing informasi ke orang lain, informasi tersebut akan bertahan di memori kalian dengan waktu yang lebih lama. Jujur ya, kebanyakan konten yang gue buat itu berdasarkan artikel yang udah pernah gue tulis sebelumnya. Seperti contohnya, konten gue sekarang itu udah gue tulis pada artikel gue sebelumnya dengan judul 6 Way to Read More Book Effectively. Dan hal yang udah pernah gue sharing sebelumnya dan gue buat di konten ini itu akan jauh lebih mudah karena hal yang gue udah sharing sebelumnya. Jadi kalian ngerti kan, kenapa sih kita suka lupa setelah membaca? Karena kita nggak sharing informasi ke orang lain. Membaca dan sharing informasi ke orang lain setelahnya, itu akan membuat pengetahuan kita bertahan lebih lama. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 6 cara ini itu dapat membuat diri kalian membaca buku jauh lebih banyak, lebih cepat, dan lebih efektif. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.